Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Mohon maaf ada gangguan teknik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa lagi dengan saya di kuliah daring pertemuan kedua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita dimampukan oleh Allah SWT dalam menghadapi situasi pandemi yang serba dilematis. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kemampuan untuk menjalankan aktivitas keseharian kita secara seksama, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kemampuan untuk mengikuti kuliah daring yang diselenggarakan oleh Yayasan. Oke, kali ini kita akan membahas, sudah masuk pada pertemuan kedua. Saya akan sedikit memberikan satu pandangan tentang kajian naskah dan masa depan historiografi Islam Nusantara. Jadi tulisan ini saya kemarin iseng-iseng bikin setelah membaca bukunya Ahmad Baso tentang Islam Nusantara. Lalu muncullah ide penulisan dari artikel ini, dan ini memang belum dipublish dan belum saya kirim kemana-mana. Yang saya kasih judul Islam Nusantara dan Mazhab Baru Historiografi Islam di Indonesia. Kenapa saya munculkan tema semacam ini? Karena begini, kajian Islam Nusantara terutama dalam kerangka metodologis sebagaimana yang ditawarkan oleh Ahmad Baso itu ingin mengangkat, memiliki penekanan yang lebih terhadap kekayaan naskah Islam di Nusantara itu sendiri, yang mana naskah-naskah semacam itu sebagian besar itu dimusnahkan atau didiskreditkan dari penulisan sejarah Islam pada masa kolonialisme, dan itulah yang kemudian ditentang oleh Ahmad Baso, bahwa kerangka akademik, kerangka sejarah Islam, konstruksi sejarah Islam yang kita terima selama ini itu lebih dominan terhadap kolonialisme itu sendiri. Bahkan penjajahan menurut Ahmad Baso kita masih dijajah secara akademik, terutama dalam penulisan sejarah Islam. Tetapi itu butuh penelitian lebih lanjut lagi. Sebenarnya hal ini sudah sedikit saya singgung di awal pertemuan kemarin waktu membahas tentang kajian naskah Nusantaranya dan pentingnya untuk penelitian Islam. Nah, memang semenjak digulirkan, kita lepaskan dulu berbagai sentimen kelompok, berbagai prasangka kelompok bahwa Islam Nusantara ini tidak sepenuhnya bernuansa politik, tetapi juga kalau kita telusuri juga ada spirit akademik yang cukup dalam, yang cukup tinggi, yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi referensi baru atau metode baru dalam penelitian sejarah Islam. Jadi kalau berbicara Islam Nusantara tidak semata-mata itu berkenaan dengan politik kelompok ormas tertentu, tidak. Nah, makanya Islam Nusantara itu sebenarnya dalam konteks saat ini juga mulai memenuhi ruang-ruang akademik. Ya, itu inilah yang kemudian perlu kita terapkan dalam nuansa akademik. Bagaimana terutama lebih khusus lagi untuk mahasiswa sejarah peradaban Islam yang ingin merekonstruksi keberadaan sejarah Islam
di Nusantara. Nah, pada poin pertama, ya, mohon maaf tulisan ini belum saya share di Google Classroom. Nanti ini masih dalam tahap revisi penyempurnaan, saya kirim ke salah satu jurnalnya. Ingin saya tekankan ini, historiografi Islam di Indonesia, kolonialisme berbentuk ilmiah. Tentu hal ini didasarkan pada berbagai pengamatan terhadap sejarah-sejarah Islam yang telah ditulis sebelumnya, apalagi yang menganut madhab barat, modernisme. Menurut Ahmad Baso, itu termasuk salah satu bentuk kolonialisme berkedok ilmiah menurut ketika diperas dari pemikiran Baso, karena di situ ada rasionalisme, anti mitos dan lain sebagainya. Misalnya dalam perspektif semacam ini, anti mitos, maka naskah-naskah Islam yang pernah ditulis oleh leluhur masyarakat Nusantara, leluhur masyarakat Muslim Nusantara, itu kemudian didiskreditkan dari penulisan sejarah dan dianggap oleh sebagai mitos. Kalau teman-teman baca bukunya Ahmad Baso, di situ ditunjukkan bukti-bukti bagaimana kemudian babatnya buku-buku babat, naskah-naskah babat yang kemudian dihilangkan dan tidak dijadikan sumber penulisan sejarah Islam karena dianggap banyak mengandung mitos. Padahal ini merupakan salah satu bukti kekayaan historis bangsa Indonesia, bangsa masyarakat Muslim di Nusantara, yang kemudian beberapa bagian sejarahnya itu teracak melalui naskah itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian dianggap oleh Baso itu apa istilahnya, itu merupakan penjauhan. Bahkan hal ini, perspektif modernisme itu menurut Baso, jadi menurut Baso yang saya tangkap itu seakan-akan menjauhkan bangsa Muslim, masyarakat Islam di Indonesia itu dari sejarahnya, karena sumber utama perekaman sejarah yang menurut Baso adalah babat itu sendiri, itu dibuang dari sumber utama dalam penelitian sejarah Islam, terutama yang dilahirkan oleh generasi Barat. Bahkan hal itulah yang kemudian pengen dirombak ulang atau direkonstruksi ulang, terutama terkait dengan penulisan sejarah Islam di Indonesia. Nah, maka dalam konteks itu, ya, meskipun seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, Baso juga agak sedikit keras, dan bahkan saya merasa itu cenderung berlebihan juga ketika dia itu menulis dengan tekanan emosional yang begitu tinggi. Dia menulis tentang kritik-kritiknya yang cukup pedas dan tajam terhadap karya-karya orientalis. Misalnya, kalau kita baca di buku sejak di halaman pertama kata pengantar, kita dapat mencium aroma pemberontakan Baso terhadap konstruksi keilmuan kaum orientalis dan kolonial dalam mengkaji sejarah Islam. Jadi memang Baso itu kemudian di situ menunjukkan bagaimana sejarawan orientalis itu telah membohongi kita dengan rangka akademik yang mereka bangun sendiri. Bahkan misalnya tokoh pertama yang dihujat oleh Baso itu misalnya penulis Reclus, penulis A History of Modern Islam since Reclus. Bagi Baso, konstruksi keilmuannya ditawarkan dalam bukunya yang berjudul Price in Japanese Society dianggap sebagai racun yang dibungkus klaim ilmiah, yakni bangunan argumen penalaran positivistik ala Eropa. Nah, ini yang menurut Baso ini termasuk kolonialisme berkedok ilmiah. Bahkan salah satu kalimat Reclus yang dianggap Baso sebagai racun adalah Islam yang dibawa Pariwali itu adalah bencana peradaban bagi orang-orang Jawa. Memang kalau melihat struktur bahasa semacam ini seakan-akan mengindikasikan bahwa kedatangan Islam itu tidak sebagai rahmatan lil alamin,
tetapi justru dibaca oleh Wycliffe itu sebagai bencana bagi peradaban Jawa yang dianggap itu sudah matang. Jadi Islam itu sebagai ancaman, bukan rahmatan lil alamin. Ini kritik Baso terhadap itu. Terus menurut Baso, konstruksi sejarah Islam Nusantara semacam ini mulai dibangun sejak masa Senopartonya dan kemudian dilanjutkan oleh Wycliffe dan beberapa murid. Dari kalangan sendiri terdapat sejarawan yang dianggap Baso sebagai pelestari ajaran Snob, yaitu Zumardi Azra melalui bukunya yang berjudul Jaringan Ulama dan juga Simuk melalui artikelnya. Nah, jadi bahkan banyak sekali yang dikritik oleh Ahmad Baso, bahkan buku-buku sejarah Islam induk seperti Ensiklopedia Islam Indonesia, karangan tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta buku Ensiklopedia Tematis Dunia Islam dan buku Arus yang keduanya dieditore oleh Taufik Abdullah. Menurut Baso merupakan pelestari tradisi orientalis. Ini bukan salah satu, ini merupakan bentuk kekritisan Ahmad Baso pada sisi yang lain, tetapi juga pada ingin menunjukkan betapa kejayaan orientalisme dalam sejarah Islam itu begitu kuat hingga merasuk pada para akademisi dan sejarawan lokal nasional di Indonesia, dan itu yang kemudian menjadi yang menurut Baso ini adalah kolonialisme dalam berkedok ilmiah. Tentu ini sudah lama tidak kita sadari, dan menurut Baso ini perlu kesadaran kritis semacam ini perlu dibangkitkan. Nah, bahkan ini racun nasionalisme positif menurut Baso menjadi semakin berbisa ketika dikolaborasikan dengan konstruksi keilmuan ala Baha'i, yaitu purifikasi Islam, sehingga pembersihan sejarah Islam Nusantara dari berbagai macam hal yang dianggap sebagai tahayul, khurafat, mitos dan lain sebagainya lebih dominan ketimbang dari objektivitas sejarah Islam itu sendiri. Jadi menurut Baso, jadi lebih parahnya lagi ketika konstruksi orientalisme itu kemudian bersekongkol dengan purifikasi Islam, sebagaimana itu kemudian ini menjadi salah satu kekuatan sehingga dia itu mengkungkung atau tidak menyisihkan hal-hal yang dianggapnya berbau mitos, tidak rasional, misalnya khurafat dan lain sebagainya. Ini yang menurut Baso itu justru dapat menghilangkan atau menjauhkan masyarakat Muslim Indonesia dari karakteristik bangsanya sendiri. Nah, terus selanjutnya yang ingin saya sampaikan itu historiografi Islam Nusantara justru menekankan objektivitas itu lebih utama. Ini yang saya pahami dari tawaran Ahmad Baso begini, bahwa objektifikasi atau objektivitas yang ditawarkan oleh modernisme itu merupakan sebuah kedok. Mengapa? Misalnya Ahmad Baso itu berpikir bahwa memiliki pemahaman bahwa objektivitas menurut perspektif modernisme, menurut perspektif orientalis, bahwa objektivitas sejarah Islam itu akan tercapai ketika orang luar yang membacanya. Maka inilah yang terjadi dalam dunia akademik kita, bahwa ketika artikel tertentu misalnya, itu akan lebih, kadar ilmiahnya akan lebih diakui ketika menggunakan referensi akademik internasional, penulis-penulis dari luar dan lain sebagainya. Jadi westernisasi dalam konteks pemahaman keilmuan, modernisasi dalam konteks pemahaman keilmuan, dan bahkan liberalisasi pemikiran ini termasuk salah satu bentuk cara berpikir yang kemudian menjadi sasaran kritik dari Ahmad Baso. Nah, makanya Ahmad Baso itu kemudian mengajukan satu penawaran metode baru, bagaimana kita melihat sejarah Islam dari kacamata para pelaku itu sendiri. Jadi bagaimana melihat sejarah Islam yang objektif, yang mendekati kebenaran, itu justru harus dilihat dari kacamata para pelaku. Makanya saya bilang subjektivitas itu lebih utama. Artinya
dibaca dari segi subjek, dari segi pelaku. Ini yang saya maksud dengan subjektivitas itu. Nah, dengan apa menurut Baso salah satu yang paling dominan yang harus kita lakukan itu adalah naskah yang ditulis oleh leluhur. Naskah babat inilah yang kemudian harus kita ungkap kembali, kita angkat ke permukaan, dan itulah memang kekayaan sejarah kita, kekayaan peradaban yang masih banyak orang yang mengkaji. Inilah yang saya maksud, yang dimaksud Baso dengan yang saya maksud di sini, saya bahasakan subjektivitas itu lebih penting daripada penekanan ya, maksudnya penekanan pada subjektivitas itu lebih penting pada objektivitas itu sendiri, sebagaimana yang dibangun di awal tadi. Tentu ini masih dibutuhkan banyak penelitian lagi, tentu meskipun kita menekankan pada subjektivitas itu sendiri, tetapi jangan sampai kita mendiskreditkan berbagai macam metode penelitian, berbagai macam prosedur penelitian dan lain sebagainya. Jadi subjektivitas yang terkontrol juga, ada kritik naskah tetap diberlakukan dalam konteks ini. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini, spirit baru yang ditawarkan Baso ini penting untuk kita kaji lebih dalam. Karena selama ini perspektif pengetahuan kita itu cenderung terdominasi oleh orientalisme, oleh pengetahuan orientalisme, oleh perspektif objektifikasi, pembersihan. Kalau objektif orientalis yang bersekongkol dengan kaum radikal itu kemudian melahirkan satu perspektif baru yang perspektif modernisme, anti hurafat, anti tahayul, anti mitos dan lain sebagainya. Padahal dalam mitologi, dalam babat-babat yang dianggap mitos itu masih banyak terekam kekayaan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kedua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, baik bagi peserta kuliah makul kajian naskah Nusantara maupun di luar itu. Jadi memang sengaja saya bebaskan teman-teman, silahkan yang mau nonton, yang mau mengikuti kuliah daring ini secara online, silahkan, siapa saja boleh disebar sampai kemana-mana, boleh, terserah. Yang jelas saya mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, mudah-mudahan saya masih bisa menyajikan materi-materi selanjutnya lebih maksimal. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.